السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيتها الأخوات الفاضلات، وطبتن وطاب سعيكن وتبوأتن من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة على طاعته وتعلم كتابه أن يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه لذلك والقادر عليه. InsyaAllah kita akan syarah cara mengajar buku Fathur Rahman untuk anak-anak dalam TK dan buku Futuhatur Rahman dalam tajwid insyaAllah. Baik. Dulu buku Fathur Rahman, pelajaran yang pertama di buku Fathur Rahman, pelajaran huruf al-hija di halaman 5. Pelajaran huruf al-hija. Di huruf al-hijaiyah dengan anak-anak, kalau kita mulai dari huruf hijaiyah, ada dua cara. Ada dua cara atau dua jalan. Cara yang pertama, kita mulai dari huruf hijaiyah dan kita mengajar anak-anak huruf hijaiyah dan tidak pindah dari huruf hijaiyah ke harakat fathah, kecuali kalau sudah anak-anak sudah lancar huruf hijaiyah, sudah faham, sudah bisa membaca huruf hijaiyah, sudah tahu bentuknya, bentuk huruf hijaiyah. Taib. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, masuk langsung dalam pelajaran fathah, keadaan fathah. Dan setiap hari kita baca jadwal huruf hijaiyah. Baca jadwal huruf hijaiyah. Baik. Kalau cara yang pertama ini kita belajar huruf hijaiyah dulu, kemudian masuk di keadaan fathah. Jadi pelajaran huruf hijaiyah ini berapa lama dengan anak-anak? Selama dari 3 bulan sampai 4 bulan. Dari 3 bulan sampai 4 bulan. Dengan anak-anak yang dasar, mulai dari 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dari TK. Jadi ini yang paling kecil, mulai di metode Nurul Bayan. Dari usia 3 tahun atau usia 4 tahun, jadi 4 bulan untuk huruf hijaiyah. 4 bulan untuk huruf hijaiyah. Baik. Bagaimana cara mengajar huruf hijaiyah? Bagaimana kita mengajar huruf hijaiyah? Kita di daurah tadi, di daurah kita saja baca huruf hijaiyah, antum ulang beberapa kali, kemudian ada beberapa catatan di huruf hijaiyah saja, kita syarah, kita menjelaskan, kemudian masuk di fathah langsung. Tapi dengan anak-anak beda. Dengan anak-anak beda. Bagaimana cara mengajar huruf hijaiyah untuk anak-anak? Awalan, أولا نكتب الحروف، نكتب جدول الحروف. مثلا
Ini misal jadwal huruf. Ini contoh jadwal huruf. Bisa kita tulis misalnya alif, kemudian hamzah, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ya, مثلا هذا الجدول. طيب, tapi saya tadi sebelumnya di Daurah Nurul Bayan saya bilang harus kita di jadwal bukan setiap hari yang sama itu yang kita tulis yang biasa ini. Untuk biar anak-anak tidak posang. Jadi misalnya hari ini jadwal seperti ini, tapi besok mungkin kita rasam bentuk yang lain. Tidak harus seperti ini. Mungkin besok kita rasam jadwal daerah مثلا. Ini boleh juga jadwal huruf هكذا ونضع الحروف هنا. إذن هذا شكل أيضا من أشكال الجدول. ممكن نرسم جدول هكذا. Oke, seperti ini. Besok lagi mungkin kita rasam bentuk yang lain. Mungkin wardah. Saya tidak tahu apa wardah di bahasa Indonesia. Flower. مثلا هكذا. ونعطي بعض المعلومات مثلا beberapa informasi tentang ini. Wahai anak-anak, apa ini? Anak-anak jawab ya. Warnanya apa? Ada merah, ada putih, ada kuning, ada warna-warna yang lain. هكذا. ونشكل خلاص ونضع الحروف هكذا. وممكن نكتب الحروف هكذا ألف همزة باء تاء ثاء جيم dan seterusnya. Dan mungkin kita bisa setiap hari kita buat jadwal bisa buat jadwal khusus atau bentuk yang khusus untuk anak-anak. Mungkin hari selanjutnya kita tulis masjid. مثلا نرسم مسجد وقبة. Apa ini anak-anak? مثلا هكذا. مثلا مسجد هكذا. أي رسمة يعني. خلاص. Apa ini masjid? Masjid. Siapa yang salat di masjid? Salat subuh berapa rakaat? Salat zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Apa salat yang jahar? Apa yang sir? Oke. Di rakaat yang pertama baca surat apa? Rakaat yang kedua baca surat apa? Rakaat yang ketiga, yang keempat. Oke. Berapa sunnah sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, maghrib, isya? Apa rakaat sunnah yang muakkadah? Oke. Siapa yang salat di masjid? Jadi misalnya anak laki-laki dengan ayah di masjid, anak perempuan dengan ibu di rumah. Oke. Beberapa informasi tentang salat. Mungkin 2 menit saja. 2 menit. Tidak harus setiap kelas kita secara akademik saja. Secara akademik anak-anak tidak tahan
Kita setiap hari mungkin 5 jam di TK. 5 jam. Susah ini untuk anak-anak. Sa'ab. Anak-anak di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini juga, 6 tahun juga mau main. Yurid an yal'ab. Wa nahnu nurid an nu'allimu. Kita mau mengajar. Jadi bagaimana mengajar mereka? Mengajar dengan main. Bil-la'ib. Wal-rasm. ثم نعمل هكذا خلاص هذا جدول الحروف ونضع الحروف هنا خلاص ونكتب الحروف ألف همزة باء تاء ثاء okay. Jadi maksudnya ya kita bisa setiap hari buat jadwal yang khusus untuk huruf hijaiyah, untuk huruf hijaiyah biar anak-anak suka metode ini, suka kelas Quran dan kelas bahasa Arab, kelas Nurul Bayan. Taib. Bagaimana kita mengajar al-huruf ini? Awalan, ada berapa tahapannya? Langkah yang pertama, qira'atu al-hurufi kamilatan. Qira'atu ini tahapan yang pertama, qira'atul hurufi kamilatan. Membaca huruf hijaiyah selengkapnya dari awal sampai akhir. Itu kelas Quran atau kelas bahasa Arab yang Nurul Bayan ini berapa menit? 60. Saya tahu di sini satu kelas lebih kurang 60, tapi mungkin kita ambil 2 kelas. Kalau setengah jam jadi 2 kelas untuk bahasa Arab. Juga 2 kelas untuk Quran. Jadi maksudnya kelas bahasa Arab 60 menit, kelas Quran 60 menit juga. Kalau lebih oke, boleh, tapi kurang tidak mungkin. Susah kalau lebih kurang. Taib. Jadi tahapan yang pertama membaca huruf hijaiyah dari awal sampai akhir. Qira'atu al-hurufi kamilatan. طيب bagaimana قراءة الحروف كاملة مثلا نحن رسمنا جدول الحروف kita sudah tulis jadwal huruf hijaiyah di awal hissah harus di setiap kelas di awal kelas kita tulis huruf hijaiyah di papan tulis atau ada lawhah ماذا lawhah يعني atau ada kertas yang besar itu di kelas ada dalamnya huruf hijaiyah dan semua anak bisa lihat. Jadi kita setiap kelas harus ada jadwal huruf hijaiyah depan anak-anak. Di papan tulis oke, atau di kertas oke, tidak ada masalah. Tapi harus ada jadwal huruf hijaiyah. Kita baca jadwal huruf hijaiyah sempurna dari awal sampai akhir. Dari alif sampai ya. Baik. Bagaimana kita membaca misalnya huruf hijaiyah di sini? مثلا هذا جدول الحروف. إذا نحن نقرأ setiap hari kita baca jadwal huruf hijaiyah dari awal sampai akhir. Baik. Bagaimana cara membaca huruf hijaiyah? Kita baca dulu, guru baca satu kali atau 2 kali, kemudian anak-anak baca. Anak-anak ulang dengan guru. Baik. Kemudian guru bilang, anak perempuan sendiri, anak laki-laki sendiri, anak yang depan sendiri, anak yang di luar, yang di belakang sendiri. Muhammad baca sendiri, Fatimah baca sendiri, Aisyah baca sendiri, Khadijah baca sendiri, wahakadha. Setiap
setiap kelas kita baca huruf hijaiyah seperti ini. Mulai dari awal sampai akhir, 10 menit saja. 10 menit saja untuk membaca huruf hijaiyah. Untuk membaca huruf hijaiyah. Baik, bagaimana kita naqra? Kita baca bismillah. Alif, hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, ذال راء زاي سين شين صاد ضاد ضاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ثاني ألف همزة باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد ضاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء وهكذا ونكرر. Ya, jadi mungkin kita sekarang 1 menit saja, jadi 10 menit dengan anak-anak, jadi mungkin berapa kali? Mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali, tidak apa-apa, sampai 10 menit. Kemudian mungkin beberapa menit saja guru baca, kemudian anak-anak ulang seperti tadi. Kemudian guru bilang, anak perempuan sendiri, oke, ulang. Anak laki-laki sendiri, ulang. Oke, anak yang depan, anak yang di luar, anak yang di kanan, anak yang di kiri. Oke, sampai 10 menit sudah selesai. Setiap hari seperti ini. Qira'atul hurufi kamilatan. Itu namanya tahdir. Kita bersiapkan itu, siapkan jadwal huruf hijaiyah untuk belajar. Jadi setiap hari kita ulang huruf hijaiyah selama 10 menit. Ini langkah tahapan yang pertama. جلس يا اخوان اخوات واضح نعم طيب اذا قلنا اولا قراءة الحروف كاملة. طيب yang kedua مراجعة الحروف السابقة. Apa مراجعة الحروف السابقة ini? مراجعة الحروف السابقة مراجعة untuk huruf yang kita sudah hafal. Misalnya kita sudah, tapi langkah ini lambat sedikit. Misalnya kita sudah sampai huruf jim. Hari ini kita mulai di huruf jim misalnya. Jadi anak-anak sudah hafal berapa huruf? Kalau kita sudah sampai jim, hafal huruf alif, hafal huruf alif, hamzah, ba, ta, tha. Berapa huruf? 5. Sudah hafal 5 huruf. Baik. Jadi kita di hari ini, di langkah ini, yang kedua ini, harus kita murajaah 5 huruf. Apa 5 huruf ini? Alif, hamzah, ba, ta, tha. Baik. Bagaimana kita murajaah? Ada banyak cara. Dan juga cara mengajar ini balik ke guru. Sesuai dengan guru dengan anak. Misalnya saya menggunakan cara yang khusus untuk murajaah. Saya membuat misalnya huruf hijaiyah, tulis huruf hijaiyah di papan tulis. Kemudian ulang sekali. Kemudian anak-anak, saya bertanya anak-anak. Oh, wahai anak-anak, ini huruf apa? Ta, ini huruf apa?
hamzah. Muhammad ini huruf apa? Tha. Fatimah ini huruf apa? Alif. Aisyah ini huruf apa? Ba. Oke, cara ini bagus. Tapi cara yang lebih bagus kalau dengan wasail ta'limiyah. Harus dengan wasail ta'limiyah. Bagaimana? Misalnya ada huruf hijaiyah, kita buat huruf hijaiyah pakai foam atau pakai karton atau pakai kayu, atau kita plastik. المهم kita buat huruf hijaiyah, buat kertas, pakai kertas kita bikin huruf hijaiyah dari alif sampai ta, atau semua huruf hijaiyah kalau ada semua huruf hijaiyah, oke. Jadi kita buat huruf hijaiyah ini di sini misalnya di bawah. Kemudian saya bertanya, saya minta dari anak-anak ya, datang Aisyah, keluarkan dari huruf, di sini ada semua huruf, oke? Dari kayu atau dari kertas, dari karton, tidak apa-apa. Aisyah datang, pilih huruf tha dari sini. Jadi Aisyah, tugas Aisyah keluarkan huruf tha. Oke, kalau Aisyah keluarkan huruf ba. Masya Allah Aisyah, mumtaz. Tapi ini bukan tha. Wahai anak-anak, ini apa? Ini huruf apa? Ini huruf ba. Ini huruf apa? Ba. Jadi Aisyah ini masih perlu murajaah, masih perlu membedakan di antara ba, ta dan tha. Dia belum bisa membedakan di antara ba, ta dan tha. Oke, datang Muhammad, keluarkan huruf ba. Jadi Muhammad keluarkan huruf ba. Masya Allah, ini apa? Ba, ini apa? Ba. Apa? Ba, 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 ba. Ulang dengan anak-anak هكذا. والأطفال يرددون. خلاص نختار. ممكن نعمل مثلا مراجعة عندنا، نعمل في بعض الفصول كارتو حروف هجائية، setiap huruf satu kartu. Dan kita buat tari. عرفتم تاري؟ حبل، ونضع على الحبل مثل الملابس، يعني مثل ما نضع الملابس هكذا، نغسل مثل ما نغسل الملابس نضع حروف الهجائية. فنقول هنا kartu huruf, kartu semua huruf, tapi campur, bukan dengan urutan, bukan dengan tertib. Oke, datang Fatimah, cari di sini, cari huruf jim, cari huruf ta di sini. Kalau sudah keluar ta, oke. Masya Allah, ini apa anak-anak? Ta, ini apa? Ta, 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 ulang, ta, ta, ta. Kemudian Aisyah ini ambil huruf ta dan ماذا نقول علقت، angkat ya. ماذا تضع يعني حرف التاء في تاريء يعني في الحبل هكذا، كما تضع الملابس يعني كما نضع الملابس هكذا. طيب تعال محمد keluarkan huruf hamzah، Ahmad keluarkan huruf alif، Abdullah keluarkan huruf tha, وهكذا. Terus seperti ini. Hadi wasilah, ini cara lagi mungkin kita buat kereta pakai anak-anak ya, pakai anak-anak. Tapi misalnya ada 5 anak, kita keluarkan 5 anak, setiap anak ambil satu huruf, memegang satu huruf dari alif sampai tha, jadi 5. Tapi kita buat cara yang acak ya, bukan tertib. Misalnya di awal ada tha, kemudian di sini ada anak yang ambil ba, di sini anak yang ambil ta, di sini ambil anak yang alif dan hamzah. Oke, datang Muhammad, buat ini urutan kan, ya, buat ini urutan dari awal sampai dari alif sampai tha. Jadi Muhammad datang akan ambil anak ini, anak yang memegang huruf alif di awal. Kemudian selanjutnya belakangnya anak yang memegang huruf ba, hamzah. Kemudian selanjutnya anak yang ba, kemudian anak ta, kemudian anak tha, هكذا. ترتيب القطار كاريتا. ترتيب قطار namanya قطار الحروف. كاريتا حروف. خلاص؟ هذه طريقة. المهم yang cara yang kedua, tahapan yang kedua ini murajaat huruf yang sudah selesai, yang kita sudah hafal. Setiap hari, setiap kelas harus ada murajaah. Tapi ini langkah yang lambat sedikit karena misalnya kalau kita baru mulai di huruf alif, jadi tidak ada murajaat kan? Alif dan hamzah tidak ada murajaat. Kita masuk di ba, mulai di murajaat, mulai tahapan ini. Jadi setiap hari kita murajaat alif dan hamzah. Okay? Dan mengajar huruf ba. Masuk di ta,
Jadi kita murajaat alif, hamzah, ba. Masuk di ta, kita murajaat alif, hamzah, ba, ta. Masuk di tha, alif, hamzah, ba, ta, ba, ta. Masuk di jim, jadi murajaat alif sampai tha. Wahakad. Jelas ikhwan? Wadah? Jadi ini tahapan yang kedua, murajaat al-huruf as-sabiqah. Huruf yang sudah anak-anak sudah hafal. Murajaat al-huruf as-sabiqah. Kemudian langkah yang ketiga, تحضير المجموعة الأسبوعية. تحضير المجموعة الأسبوعية. Apa tahdirul majmu'ah al-usbu'iyah ini? Kita bersiapkan kumpulkan huruf yang di satu minggu, yang belajar di satu minggu. Baik. Huruf al-hijaiyah ini kita ada kita buat ماذا نقول مجموعة الحروف. ماذا يعني مجموعة الحروف؟ مجموعة kumpulan huruf misalnya dari alif بهذا الترتيب alif hamzah itu boleh alif hamzah, boleh hamzah sendiri, boleh dua-duanya boleh. Ba, ta, tha, ini kumpulan. Jim, ha, kha, ini kumpulan yang ketiga. Dal, zal, kumpulan yang keempat. Ra, zai, 5. 6. Sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ya. Jadi ini kumpulan huruf. Yang pertama alif dan hamzah. Ini satu kumpulan sendiri. Alif dan hamzah. Yang kedua ba, ta, tha. Jadi maksudnya huruf yang mirip, yang sama ditulis. Ba, ta, tha. Yang ketiga jim, ha, kha. Keempat dal, zal. 5 ra, zai. 6 sin, shin. Selanjutnya sad, dad. Kemudian ta, dha. Ain, ghain. Fa, qaf, kaf, lam. Kemudian huruf yang tidak ada sama, yang tidak ada mirip itu sendiri 5 huruf. Jadi ada kumpulan huruf yang mirip, yang sama. Alif dengan hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam.
Kemudian huruf yang terakhir 5 huruf yang tidak ada mirip, tidak ada sama. Huruf yang sendiri satu persatu. Mim, nun, ha, waw, ya. Ini 5 huruf. Taib. Alif dengan hamzah itu usbu'. Selama pelajaran usbu'. Alif dengan hamzah. Usbu' ini boleh 5, kalau usbu' di sini 5 hari, 6 hari, oke. Jadi ini usbu' untuk alif dan hamzah. Ba, ta, tha, setiap huruf ثلاثة أيام. كل حرف 3 أيام. Setiap huruf 3 hari. Setiap huruf. Bukan ba, ta, tha 3 hari. Ba 3 hari, ta 3 hari, tha 3 hari. Jadi 9 hari. Setiap huruf 3 hari. Jadi semuanya berapa? 9. Ba, ta, tha 9 huruf. Jim, ha, kha, kullu harfin 3 ayam. Setiap huruf 3 hari. Jelas? Setiap huruf 3 hari. Jadi ini berapa? Semuanya sekitar 1 bulan, kan? Di sini ada usbu', sini usbu', kemudian di sini 9 hari, 9 hari. 1 minggu, 9 hari, 9 hari. Sekitar 1 bulan. Kan? Misalnya itu 10 ayam, 10 hari. Di sini 10 hari, ini 10 hari, ini usbu', jadi sekitar 1 bulan. Oke, jadi sampai di sini 1 bulan. Jim, ha, kha. Kemudian setiap kumpulan dari sini, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Ini sendiri, afwan. Yang terakhir ini sendiri. Jadi sampai kaf, lam. Jadi setiap kumpulan dari sini, usbu'. Kullu majmu'atin usbu'. Setiap kumpulan usbu'. 1 minggu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa itu? 8 minggu. 8 minggu berapa bulan? Hah? 2 bulan. Dan 1 bulan di atas alif, hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Jadi berapa? 3 bulan. Kemudian yang terakhir, huruf yang sendiri yang tidak ada mirip. Mim, nun, ha, waw, ya. Kullu harfin yauman. Kenapa? Karena ini mudah. Tidak ada huruf yang sama itu. Setiap huruf 2 hari. Mim 2 hari, nun 2 hari, ha 2 hari, waw 2 hari, ya 2 hari. Jadi berapa? 10 hari. 10 hari di sini berapa minggu belajar? 2, kan? 1 minggu 5 hari. Jadi ini 2 minggu. 2 minggu dan sebelumnya ada 3 bulan. Jadi berapa? 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. 3 bulan 2 minggu. 3 bulan setengah. Kemudian maksimal 2 minggu untuk murajaat. 2 minggu untuk murajaah. Kemudian
المراجعة لمدة أسبوعين. Murajaah selama 2 minggu. Jadi 3 minggu setengah, 3 bulan setengah ini untuk huruf hijaiyah. Kemudian 2 minggu untuk murajaat huruf hijaiyah. Wadah ya akhwat? Jelas? Ini satu cara, ada cara yang lain, ada guru-guru akhwat yang lain di TK mengajar pakai cara satu bersatu. Satu huruf bersatu. Yang misalnya alif sendiri, kemudian hamzah sendiri, ba sendiri, ta sendiri, ta. Oke. Yang mudah oke, tidak ada masalah. Tapi ini cara kumpulan-kumpulan ini mungkin lebih mudah. Lebih mudah. Oke. Jadi 3 bulan setengah, kemudian murajaat 2 minggu, jadi 4 bulan. Jadi total 4 ashhur untuk huruf hijaiyah. Tapi 4 ashhur ini fil ghalib ada maksimal ya, had aqsa. Jarang kalau anak-anak perlu lebih lama dari 4 bulan. Jarang. Mayoritas anak selesai sebelum 4 bulan. Baik, kalau kita misalnya selesai di 3 bulan, boleh atau tidak? Boleh. 2 bulan, 1 bulan, misalnya anak ini 5 tahun, anak 6 tahun, bisa selesai selama 1 bulan. Oke, tidak ada masalah. Tapi ini mungkin seperti yang maksimal ya, 4 bulan. Khalas, had aqsa. Al-had al-aqsa. Baik. Idzan ya langkah yang ketiga ini atau tahapan yang ketiga ini tahdhirul majmu'atil usbu'iyyah. Jadi kita mulai hari pertama ini. Jadi kita bersiapkan apa? Kumpulan apa? Alif dan hamzah. Ini hari pertama. Jadi kita bersiapkan atau menyiapkan alif dan hamzah untuk minggu ini. Jadi setiap hari setelah tahapan yang kedua sudah murajaat atau misalnya kita di gym. Sudah selesai sa, oke. Okay. Sudah selesai sa. Masuk di gym. Jadi setiap kelas kita menyiapkan majmu'ah kumpulan ini jim ha kha. Jadi kita tulis di papan tulis jim ha kha. Mungkin kita kadang-kadang tulis di huruf di awal kata, bentuk yang di awal kata. Kadang-kadang kita tulis seperti ini jim ha kha, tidak ada masalah. Kemudian kita baca. Sama yang langkah yang pertama kita baca huruf dari awal sampai akhir. Di sini kita baca satu kumpulan saja yang di minggu ini. Jadi di minggu ini jim ha kha, jadi kita baca jim ha kha. Wahai anak-anak, ayo, ini huruf apa? Mereka tidak tahu, belum. Ini baru. Saya bilang, yang ada titik di bawahnya namanya jim. Namanya apa? Jim. Ulang. Jim. Mereka ulang. Kemudian yang tanpa titik itu namanya apa? Ha. Namanya apa? Ha. Ulang sekali. Ha. Kemudian yang ada di atasnya titik itu kha. Ulang. Baik, jadi baca jim dan ha dan kha. Ini tahapan yang ketiga. Tahdhirul majmu'atil usbu'iyyah. Baik, jadi kumpulan yang ketiga ini jim ha kha ini sama berapa hari? 10 hari kan? Jadi 10 kelas, kita setiap kelas baca jim ha kha. Faham? Setiap kelas kita baca jim ha kha. هذا تحضير المجموعة الأسبوعية. تحضير المجموعة الأسبوعية. menyiapkan kumpulan yang untuk minggu ini. Baik. Kalau kita sudah tahdir majmu'ah ini, sudah persiapkan kumpulan yang ke jim ha kha ini, jadi tahapan yang keempat terakhir qira'atu tamkinu al-harf
al-jadid. Tamkinul harf al-jadid. Apa tamkin itu? Matan. Tamkin yani? Mata yang tamkin? Tamkin seperti tahfidz. Mengajar huruf yang baru sampai dia hafal. Itu apa namanya? Seperti tahfidzul Quran. Kita mengajar anak-anak sampai mengajar ayat ini sampai anak-anak hafal ayat ini. Itu namanya apa? Misalnya ada tahsin kan? Ada tahsinul Quran. Ada tahfidz. Tahfidz itu kita baca dengan anak-anak talqin sampai dia hafal. Itu namanya apa? Panggil apa di bahasa Indonesia? Matan kan? Matan itu apa? Matanan? Bermatanan? Tamkin, misalnya kita masuk di huruf jim. Jadi kita akan mengajar anak-anak jim, terus jim, sampai dia hafal. Fokus. Oke, mungkin fokus. Jadi kita fokus di huruf yang baru. Ini tahapan yang keempat. Kita fokus di huruf yang baru. Jim saja. Jadi kita sudah bersiapkan jim ha kha kan? Kumpulan minggu ini atau 10 hari ini. Jadi kita ambil huruf yang pertama saja jim, ini huruf yang baru, jadi kita fokus di huruf yang baru. Ini tahapan yang keempat. Kita fokus di huruf yang baru. Jim. Baik. Bagaimana kita fokus di huruf jim misalnya? Bagaimana kita fokus di huruf jim atau mengajar huruf jim? Kita tulis di papan tulis seperti ini. Antum sudah tulis ini, kok? Yang di online, yang di Zoom sudah tulis? Ikhwan, akhwat di Zoom sudah tulis? Udah. Baik. Jadi bisa hapus? Bisa. Baik, jadi kita fokus di huruf yang baru. Huruf yang baru ini jim. Jadi tahapan yang pertama kita baca huruf dari awal sampai akhir, dari alif sampai ya. Jadi dia sudah baca huruf jim beberapa kali dalam jadwal, oke? Baik, kemudian yang kedua kita murajaat huruf yang selesai dari alif sampai tha. Jadi di sini dia belum baca huruf jim. Tahapan yang kedua ini dia tidak baca huruf jim karena dia murajaat dari alif sampai tha. Tahapan yang ketiga, bersiapkan kumpulan yang baru, jadi dia baca huruf jim, ha, kha, beberapa kali juga. Yang keempat, kita fokus saja di huruf jim. Fokus di huruf jim saja. Baik, bagaimana kita fokus di huruf jim? Kita tulis di papan tulis huruf jim yang besar, seperti ini misalnya. Lihatkan misalnya di khat كبير هكذا. Wahai anak-anak, ini huruf apa? Mungkin ada yang bisa jawab. Mungkin. Kenapa? Karena mereka sudah baca huruf jim dalam jadwal tahapan yang pertama dan tahapan yang ketiga baca huruf jim dalam kumpulan yang baru. Mungkin ada yang bisa jawab. Kalau ada yang bisa jawab, oke, kita tinggalkan, mereka jawab. Kalau tidak ada, jadi saya bilang, guru bilang. Ini huruf namanya jim. Namanya apa? Jim, namanya apa? Jim. Ulang sekali. Jim, anak-anak baca. Jim, ulang. Saya baca, kemudian anak-anak ulang. Jim, ulang sekali. Baik. Kemudian mungkin ada di kelas, mungkin ada 20 anak misalnya. Jadi mungkin saya tidak bisa lihat semua anak saat membaca. Mungkin ada anak yang ulang sudah dengar huruf, tapi dia tidak ulang, tidak baca. Sudah dengar dari guru tapi dia tidak baca. Jadi karena ini harus guru-guru itu pindah
tempatnya di kelas, dalam kelas tidak boleh berdiri, berdiri di papan tulis saja. لا لابد أن تتحرك في الفصل، تمشي هكذا يمين ويسار وتنظر إلى الأطفال وهكذا تنبههم. طيب mungkin ada anak-anak yang diulang tapi dia tidak lihat ke papan tulis. Dia tidur seperti ini, baca jim 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 dengan anak-anak. Dia makan, baca jim jim jim, minum, baca jim jim, atau dia bermain dengan anak yang lain, baca jim jim jim. Jadi tidak lihat. Harus dia lihat, harus dia kita ماذا نقول bergabung suara dengan bentuk suara dengan bentuk. Jadi harus dia lihat bentuk huruf dan dengar suara huruf. Untuk bisa dia bergabung suara dengan bentuk huruf, jadi saat dia lihat huruf jim, bisa membedakan di antara jim dan ha. Bisa membedakan di antara jim dan kha. Oke? Jadi tidak campur lagi. Jadi harus dia lihat dan dengar. Lihat dan dengar. Jadi bagaimana kita buat apa? Kalau kita terus ulang saja jim 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 jim, mereka ulang, ini sudah biasa. Anak-anak sudah biasa baca jim-jim, tak mungkin tidak lihat. Tapi harus kita buat apa? Saat kita baca jim-jim-jim, ulang, jim-jim-jim, ulang, jim-jim. Taib. Kemudian guru bilang apa? Mungkin ganti suara sedikit, misalnya suara keras, kemudian suara rendah. Wahai anak-anak, saya akan tulis huruf yang baru di atasnya. Itu apa? Jim juga. Huruf yang baru. Jim juga, tapi kecil. Ini apa yang kecil yang di atas itu? Jim. Jim, jim, jim. Ulang. Jim, jim, jim. Oke, yang di kanan itu apa? Jim, jim, jim. Yang kiri? Jim, jim. Yang di bawah? Jim, jim. Itu yang besar. Huruf apa? Jim. Huruf jim yang besar ini kita juga mewarnai huruf yang besar ini. Lebih bagus kalau kita mewarnai huruf ini. Terus? Ini huruf apa? Jim yang besar, jim yang kecil, jim. Jadi saya juga mengajar mereka apa maksudnya besar dan kecil. Dan ini tujuan juga, dari tujuan belajar juga. Apa yang besar, yang kecil. Ada. Yang di dalam bulat ini apa? Jim. Jim, jim, jim. Yang di luarnya? Jim. Jim, jim. Juga saya mengajar mereka mafhum maksud itu dalam atau di luar, al-dakhil wa al-kharij, dakhil wa kharij. Juga saya mengajar mereka bentuk daerah. Apa yang dalam murabba ini? Apa yang dalam murabba? Jim. Yang di luarnya jim. Saya tidak tahu murabba apa di bahasa Indonesia. Yang di luar jim, yang di dalam jim, 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 jim. هذا الذي بداخل المثلث هذا جيم. جيم 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 يعني الور جيم 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 وهكذا. إذن أنا أعرف أيضا الأشكال الهندسية. سأمنجر أشكال هندسية، مثلث، مربع، دائرة، بلاد. kemudian dakhil wa kharij, dalam dan di luar, besar dan kecil, atas, bawah, kanan, kiri, arah-arah ya, اتجاهات واتجاهات. هذا كله من أهداف التعليم. هذا كله من أهداف التعليم. Dan juga dia tidak bosan. Tidak bosan. لا يمل, لا يسأم. لو كل يوم satu cara yang sama, setiap hari cara yang sama, dia akan bosan. يمل, يسأم. Tidak mau lagi, tidak mau belajar lagi. Tapi harus dia suka kelas Al-Quran dan kelas bahasa Arab. Bagaimana dia suka? Pakai main ini. يلعب. خلاص؟ يلعب بالحروف. طيب. Kita di papan tulis ini mungkin beberapa menit aja di papan tulis. Mungkin 10 menit atau 15 menit bisa di papan tulis. Jadi misalnya kita 10 menit ini baca jadwal huruf sempurna 10 menit, murajaah huruf yang kemarin yang sudah hafal, ini mungkin 5 menit 10 menit juga. Kemudian tahdir al-majmu'ah al-usbu'iyah, persiapkan kumpulan yang baru, mungkin 10 menit juga. Jadi berapa? Setengah jam, 30 menit. Yang tinggal di kelas yang sisa
30 menit lagi. 30 menit ini 10 menit saja di papan tulis atau 15 menit. Kemudian yang sisa 15 menit lagi atau 20 menit lagi pakai wasail ta'limiyah. Pakai wasail ta'limiyah. Apa wasail itu? Misalnya kartu. Kita persiapkan kartu huruf jim, huruf yang lain. Jadi sebelum kita mengajar jim, mungkin kita kasih kartu huruf jim untuk satu anak yang cerdas, yang kuat. Lebih bagus kalau anak-anak ini sudah hafal huruf jim. Jadi kita kasih kartu jim ini. Kasih kartu jim. Oke. Kemudian anak ini keluar dari kelas. Saya bilang ke anak ini, saat saya bilang, silahkan masuk huruf jim. Kamu masuk. Oke? Kamu masuk. Tapi kamu masuk dengan huruf jim. Memegang huruf jim. Kartu. Dan wajah kartu ini, huruf jim, depan anak-anak. Anak-anak bisa lihat. Sebelum dia masuk, mungkin saya beberapa detik saja, mungkin 1 menit saja. Saya bersiapkan mereka untuk mereka terima huruf jim. Mereka tunggu huruf jim. Jadi, wahai anak-anak kita, hari ini ada tamu yang baru, tamu huruf yang baru. Tamu ini namanya huruf jim. Tamu ini huruf jim. Apakah seperti saya buat, saya pikir ya, apakah huruf jim itu, wahai huruf jim, bagaimana kamu, bagaimana sifat-sifat kamu, apakah kamu tinggi, kamu pendek, kamu samin atau nahif kurus ya, atau samin, putih atau hitam, bagus atau tidak bagus, seperti ini. Saya seperti pikiran, tapi suara keras, anak-anak bisa dengar. Wahai anak-anak, kamu pikir huruf jim ini tinggi atau pendek? Kamu pikir huruf jim ini samin atau nahif? Kamu pikir huruf jim ini hitam atau putih? Huruf jim ini bagus atau tidak bagus? Mereka pikiran. Alladhi fa'altu ana seperti cerita ya. Kemudian anak-anak saat saya, oke, ayo ya, wahai anak-anak, ayo kita perkenalan dengan huruf jim. Oke, silahkan masuk huruf jim. Kemudian anak ini yang di luar masuk dengan kartu jim. Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka radus salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang, saya huruf jim. Ini apa wahai anak-anak? Apa ini? Jim. Ulang sekali. Jim. Mungkin dengan cara ini mungkin saya perlu 1 hari saja, 1 kelas. Saya bilang tadi 3 hari. Mungkin di 1 hari saja mereka sudah fokus di huruf jim, sudah faham huruf jim, sudah lancar. Kenapa? Karena cerita yang saya bilang sebelumnya, sebelum anak masuk ini, membuat apa? Tashwiq. Apa tashwiq itu? Tashwiq, misalnya mereka tidak sama tapi mirip itu, mereka rindu ya. Mereka mau lihat itu tamu yang baru ini. Karena saya bilang ada tamu yang baru, kita belum lihat, kita belum tahu. Mereka tunggu. Sampai anak ini masuk, mereka sudah siap untuk ambil foto. Seperti ambil foto. Saat dia masuk, dari cerita yang kita tadi bilang, mereka awal dilihat huruf jim, mereka seperti ambil foto di sini. Ambil foto huruf jim di sini. Dan mereka hubungankan itu huruf jim dengan suara. Bentuk huruf jim ini dengan suara. Yang bentuk yang mereka lihat dengan suara jim. Mungkin di 1 kelas saja. Mereka sudah hafal, sudah tamkin huruf jim. Halas? Jadi kita ulang sekali huruf jim dan juga kita menggunakan wasail ta'limiyah. Wasail ta'limiyah misalnya hari ini kartu yang seperti tadi ini. Besok kita menggunakan silsal. Saya setiap kali saya lupa nama silsal itu apa. Nama silsal apa? Silsal. Tinu silsal الذي يستخدم في روضة. Lilin. Pastisin.
pasti sin, kan? Pasti sin. Nah, jadi kita menggunakan pasti sin ini di huruf jim. Bagaimana? Misalnya kita buat dipakai pasti sin ini, kita buat daerah. Datang Muhammad atau Fatimah atau Aisyah datang buat huruf jim. Afwan, buat daerah. Buat daerah, bulat. Oke, buat daerah. Oke, ini pakai pastisin ini, pakai pastisin ini. Buat daerah. Di sini misalnya di meja. Oke, dan semua anak-anak lihat. Semua anak-anak lihat. Nah, Aisyah buat daerah, buat bulat. Bikin bulat ya. Dia bikin bulat. Oke. Buka bulat ini dari atas. Buka bulat ini dari atas. Dia buka bulat. Okay. Buat buka ini ke kanan. Jadi dia buat buka ke kanan. Buat buka ini ke bawah. Dia buat buka ini bawah. Buat buka ini kiri. Dia buat buka ini kiri. Terus buat buka ini ke atas. Ke atas. Oke. Kemudian buka sedikit. Buka ini, tarik sedikit. Ya, kanan dan kiri. Kalau tarik sedikit seperti ini. Ini sama huruf apa? Ba, ta, tha kan? Jadi kita buat itu detik. Juga bahkan pastisin ini. Kita bikin detik, 3 detik. Oke? Buat ini ba. Dia ambil 1 detik di bawah nih. Ini ta. Buat ini ta, dia ambil 2 detik ya, di atas. Buat ini sa, dia ambil 1 detik di atas. Sa. Buat ini ta, dia hapuskan 1 detik. Buat ini ba, dia hapuskan 2 detik dan tulis detik di bawahnya. Baik. Kemudian jim, bagaimana jim? Silakan buat daerah. Dia buat daerah. Buka dari atas. Buka dari atas. Buka ini kanan, kiri. Buat kiri. Kanan. Oke. Kanan. Kalau sudah, ini bulatan, buka di kiri kanan. Oke, jadi kita buat 1 baris. Buat 1 baris pakai pastisin juga. Oke. 1 baris bikin di sini. Jadi 1 baris itu ini seperti ha, oke. Jadi ada detik, ada 3 detik di sini. Dari ba ta tha ada 3 detik. Jadi ambil 1 detik buatnya jim. Oke, buatnya ha, dia ambil detik ini. Keluarkan detik ini. Buatnya kha, buat detik ini di atas. Buatnya jim, detik ini turun ke bawah. Ha, hapuskan detik ini. Wah, kata, ulang seperti ini. Ada pastisin ada. Ini 1 hari. Hari selanjutnya mungkin kita buat mada naqul, mobil, ada mobil yang main untuk anak-anak, mobil pakai bateri ya, bateri. Dan di atasnya ada mada naqul المشبك هذا ماذا نقول اللقط الذي نلتقط به الملابس نضع الملابس في الحبل ونضع هكذا ماذا اسمه ماذا بنشبيت ونضع هذا بنشبيت هذا في atas mobil di atas mobil oke kemudian kita memasukkan huruf di dalam penjepit ini masukkan huruf misalnya hari ini huruf jim oke masukkan huruf jim oke tapi penjepit ini tetap di mobil ini. Baik. Kemudian kita misalnya ada di sini Ahmad, di sini Muhammad. Kemudian anak-anak ini 2 baris. 1 baris anak perempuan, baris anak laki-laki. Kemudian Ahmad akan kirim mobil ini ke Muhammad. Tapi Ahmad ini kirim apa? Bukan mobil, ini mobil tapi asalnya ini jim, huruf jim. Oke, Ahmad buka mobil ini. Sebelum buka mobil ini, namanya apa itu? Jim, Ahmad ini ulang. Jim. Kemudian semua anak, ayo anak-anak, ulang. Jim. Kemudian Ahmad buka. Kemudian tinggalkan mobil ini. Jadi mobil jalan ke Muhammad di sana. Di saat di mobil di jalan, anak yang baris yang kanan dan kiri ini, anak perempuan, anak laki-laki, bisa lihat kan? Bisa lihat jim. Dan mereka saat di jalan, guru bilang, ayo kita nusyajji'
Hayya nusyajji' harfal jim hatta yasil ila Ahmad, untuk sampai ke Ahmad. نشجع حرف الجيم. bagaimana كيف نشجع حرف الجيم؟ جيم 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 ونشجع نحيي حرف الجيم إلى أن يصل إلى محمد. Kemudian Muhammad kembali lagi ke Ahmad. Jim jim di jalan mereka ulang jim jim jim, mereka lihat. Baik, kemudian ganti, harus semua anak bermain. Semua anak bermain di hari ini. Jadi ganti Ahmad Muhammad jadi Fatimah Aisyah nursal Fatimah kirim ke Aisyah, Aisyah kembalikan ke Fatimah. Jadi di jalan anak-anak itu yusajja' jim 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 wahakadha. Mungkin satu hari saja mereka sudah hafal huruf jim. Kita tidak perlu besok masuk di ha, besok lagi masuk di kha. Tapi kalau kita menggunakan wasilah yang seperti ini, kartu, mobil ini, pastisin ini, juga tulis di pasir ya, pasir, tulis di pasir. Kalau tulis di pasir juga lebih fokus dari papan tulis, karena mereka tulis pakai tangan ya, pakai tangan. Dan juga tulisan ini akan madha yuhfar, mahfur fi pasir hakadha. فيكتب أيوة اكتب حرف الجيم di pasir, اكتب حرف الباء, اكتب حرف التاء, حرف الثاء وهكذا. Kalau kita menggunakan wasilah ini dari TK, dari usia 3 tahun, dari usia 4 tahun, insyaAllah kita tidak perlu lebih dari 1 hari saja untuk 1 huruf. Jadi mungkin semua huruf selesai di 1 bulan saja, tidak perlu 4 bulan. Kalau kita menggunakan wasilah, wasail ta'limiyah, bukan di papan tulis saja. Papan tulis ini satu cara oke, tapi waktu yang sedikit, 10 menit, 15 menit saja. Kemudian waktu yang sisa pakai wasail, pakai la'ib, pakai main, lil'a'ib, nal'ab ma'al atfal. Karena usia ini usia main, bukan usia belajar. Nabi SAW bersabda, "Muru awladakum bis salati wa hum abna'u 7, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10." Yani perintah salat di usia 7 tahun sampai 10 tahun. Jadi 3 tahun saya setiap hari 5 kali saya perintah anak-anak salat. Setiap hari 5 kali saya bertanya anak-anak, apakah sudah salat belum? Sudah salat subuh, asar, zuhur, maghrib, isya? Belum. Setelah 3 tahun ini saya pukul mereka kalau mereka tidak salat. Tapi selama 3 tahun ini, walaupun dia 9 tahun setengah, tidak pukul kalau dia tidak salat. Alas? Karena saya ikut perintah Nabi SAW. Nabi SAW lebih tahu. Nabi SAW a'lamu minna bihalil atfal. Wa huwa a'lamu minna bima yurdi Allah subhanahu wa ta'ala. Alas? Idhan nahnu na'mur al-atfal. Setiap hari 5 kali, apakah sudah salat belum, setiap sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun kalau dia tidak salat, pukul. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu kalau orang tua perintah anak-anak dan setiap hari mereka cek 5 kali apakah sudah salat atau belum, insyaAllah anak-anak di usia 10 tahun tidak akan mungkin tinggalkan salat. Tidak. Jadi insyaAllah dia tidak akan dipukul ya. Tidak akan dipukul. Kenapa? Tidak perlu, anak sudah salat. Kenapa? Karena anak-anak tidak perlu yang perintah lagi. Tidak. Sudah 3 tahun saya perintah, 3 tahun saya cek setiap hari 5 kali. Saya bertemanan dengan dia ke masjid, ambil dia ke masjid 5 kali, 2 kali setiap hari, misalnya 2 salat setiap hari, 3 salat, 5 salat. Jadi anak-anak akan belajar sendiri. Jadi saat dia insyaAllah sampai 10 hari, 3 hari belajar, 3 tahun belajar, jadi sampai 10 tahun, dia insyaAllah tidak akan tinggalkan salat. Jadi dia tidak akan dipukul ya. Tapi kita buat apa? Kita tinggalkan anak-anak selama 3 tahun ini. Tinggalkan. Tidak cek, tidak perintah, tidak bertemanan dengan dia, tidak bawa dia ke masjid. Kemudian di 10 tahun saya bilang, oh saya mau
buat wasiyah dari Nabi SAW, saya pukul dia kalau dia tidak salat. Tapi kamu tidak buat tugas ya, tidak buat tugas kamu di selamat 3 tahun. Jadi aib itu bukan dari anak, aib dari saya. Ana muqassir, minni ana, bukan laisa minal atfal. Taib, kalau ini salat, bagaimana kalau yang di bawah salat? Seperti huruf atau belajar Quran. Apa yang lebih utama, Quran atau salat? Salat, ya kan? Salat. Kalau saya tidak salat, bukan muslim. Kalau tidak salat, bukan muslim. Kalau saya sudah mukallaf, sudah bertaklif, dan saya tidak salat, bukan muslim. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Siapapun tinggalkan salat, itu adalah kafir. Itu hadis Nabi SAW. Ada khilaf di antara ulama apakah ini kafir atau fasik. Oke? Jadi minimal itu fasik. Na'udzubillah. Jadi kalau salat ini yang lebih utama, Nabi SAW bilang jangan pukul anak sampai 10 tahun. Bagaimana kalau yang di bawah salat? Huruf bahasa Arab atau Quran. Jadi harus dia main. Jadi juga saya mengajar dia dengan main. Walaupun Quran tidak ada masalah. Banyak guru di Mesir, banyak akhwat bertanya saya, apakah boleh saya, kalau anak-anak bermain, boleh saya mengajar Quran? Saat dia bermain, iya, tidak ada masalah. Bagaimana hormat Quran? Hormat Quran ini dengan orang dewasa. Kita. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ini Quran yang di dalam salat. Maksudnya Quranus salah. Jadi kalau saya di salat, fastami'u lahu wa ansitu. Istami'u, fokus. Istami'u beda dari isma'u. Isma'u dengar saja. Misalnya saya di sini, kita ada kajian, tapi ada masjid dekat, ada Quran di masjid. Ada Quran. Kita bisa dengar, tapi kita tidak fokus. Jadi kita nasma', lakin bukan nastami'. Paham? Nastami' ini kita fokus ya. Jadi dalam salat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastami'u lahu wa ansitu", bukan fasma'u. Saya dengar dia baca surat Az-Zalzalah, tapi kalau setelah salat saya lupa imam ini baca surat apa di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua. Jadi saya bukan mustami'. Bukan mustami', saya sami'. Dengar saja, bukan fokus. Jadi kalau dalam salat fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di luar salat, kalau saya mau misalnya tinggalkan itu Quran dalam rumah, tapi saya tinggalkan rumah saat kosong, tidak ada orang di sini. Tapi saya buka Quran di YouTube, buka dari radio, dari apapun, saya tinggalkan Quran dibuka. Tidak ada masalah. Saya tidak bilang di sini fastami'u. Kalau kamu tidak fokus, jadi tidak buka Quran. Tidak, bukan. Tapi hormatkan Quran ini dengan orang dewasa. Tapi anak-anak, kalau misalnya mau anak main, anak saya misalnya main depan saya sendiri. Bagaimana kalau dia dengan main, saya talqin dia surat Al-Fil misalnya, surat Al-Ikhlas. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Boleh. Bukankah ini lebih bagus dari lagu-lagu? Kalau dia bermain dengan lagu-lagu, jadi bermain dengan Quran lebih afdal. Paham? Tapi nanti insyaAllah saat dia sudah dewasa, kita mengajar dia sudah misalnya 10 tahun, berapa? Jadi kita mengajar dia bagaimana hormat Quran. Kalau saya mau baca Quran, duduk dengan hormat, dengan adab. Oke? Tapi kalau anak kecil, bermain. Tidak ada masalah. Walaupun belajar Quran, bermain juga. Tidak ada masalah. Bukan haram itu. Alas? Karena ini fitrah. Fitrah dalam hati anak ya. Fitrah. Mereka suka main. Jadi kalau saya mau mengajar bermain juga. Huruf hijaiyah, Quran, bahasa Arab, apa materi yang lain juga sama. Materi syar'i atau materi biasa, materi akademi. Semuanya. Main. Karena usia ini usia main, bukan usia belajar. Kita mau mengajar mereka, jadi mengajar mereka bermain juga. Jelas Pak? Ini contoh saja huruf jim, tapi semua huruf sama.
Misalnya mereka sudah selesai huruf jim, ha, ha, sudah selesai kumpulan ini, kumpulan tiga, masuk di kumpulan yang keempat. Huruf apa? Hah? Antum jawab. Dal dan zal, kumpulan yang keempat. Baru masuk di dal dan zal. Guru buat apa? Kita buat apa di masuk? Baru masuk di dal zal. Apa ini? Qira'atul hurufi kamilatan. Jadi kita membaca huruf dari alif sampai ya. Berapa menit? 5 atau 10 menit saja. Oke. Yang kedua, huruf apa yang murajaat? Ya, apa? Huruf apa? Alif, Za, Ba, Ta, Jim, sampai Kha. Jadi murajaat sampai Kha. Karena huruf yang baru, Dal. Kemudian yang ketiga, tahdir al-majmu'ah al-asbu'iyah. Tahdir apa? Apa itu yang huruf apa? Dan yang saya tahdir itu, yang saya bersiapkan apa? Dal dan zal. 5 menit saja kita baca dal, zal, dal, ini apa? Kemudian yang keempat, tamkinul harfil jadid. Apa? Dal. Jadi tamkin huruf dal. Sudah selesai huruf dal, bisa buat apa? Sama juga, baca huruf dari awal sampai akhir, qira'at huruf kamilah. Kemudian muraja'ah al-huruf as-sabiqah. Muraja'ah jadi muraja'ah apa? Huruf apa muraja'ah? Alif, hamzah, ba, ta, jim, dal. Dal termasuk di muraja'ah karena sudah selesai, kan? Kemudian masuk tahdir al-majmu'ah al-asbu'iyah. Jadi baca dal dan zal. Kemudian tamkinul harfil jadid, huruf apa? Zal. Sampai sudah selesai zal, jadi sampai kumpulan ini masuk di yang lama. Dan zal masuk di lama, masuk di yang muraja'ah. Kemudian masuk di rab dan zal. Kumpulan yang baru. Jadi kalau tahapan yang muraja'ah masuk dan zal dengan muraja'ah. Nah, terus seterusnya terus sampai akhir, sampai mim, lam, nun, ha, waw, ya. Jelas sahabat? Wadah? Ini untuk pelajaran pertama al-huruf al-hijaiyah. Ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas, yang belum faham? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada yang belum paham ini, kalau ada yang belum paham silakan tanya. Kalau ada yang kurang jelas silakan. Di Zoom. Bismillah, Syekh, izin bertanya. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kalau kita mengajar untuk satu itu, bagusnya atau efektifnya berapa lama setiap harinya? Kemudian misalnya untuk 5 anak atau 20 anak, itu yang bagusnya berapa lama? Itu satu harinya. Tidak ada, Syekh. Saya tidak bisa dengar suara, ada masalah di suara. Baik, tapi di sana saya tidak dengar bagus. Apa mungkin ulang lagi soalan ini?
Ya, Chef. Misalnya kita sehari mengajar untuk satu anak gitu. Mengajar Harusnya efektifnya itu berapa? Terus kalau mengajar 5 anak itu bagusnya berapa lama waktunya? Kemudian kalau misalnya satu kelas 20 anak, 30 anak itu satu hari atau sekali pertemuan itu berapa lama? Itu saja, Chef. Syukran, Chef. Jazakallah khair. Jazakum. Mungkin seperti itu jelas. Ada yang dengar suara? Ada yang dengar tanya tadi? Karena suara yang dari sini tidak bagus. Ini dari sini saja oke. Yang sekarang tadi yang saya penjelaskan tadi ini untuk kelas, bukan untuk kalau satu anak. Ini untuk kelas. Di kelas ini ada 10 anak, ada 20 anak, sama. Kenapa? Karena semua anak di satu kelas bersama, jalan bersama. Misalnya yang di huruf sin, yang di huruf lam, tidak boleh. Harus semuanya di satu pelajaran. Misalnya kita hari ini huruf jim, semua di huruf jim. Huruf lam, semua di huruf lam. Jadi yang penjelasan dari saya tadi untuk semua anak di dalam kelas. Kalau kelas ini ada 20 anak, oke. Ada 9 anak, oke. Satu anak sama juga. Sama. Karena semua anak bersama di satu pelajaran. Jadi seperti satu orang, bukan 20. Jadi 20 anak di pelajaran yang sama. Jelas? Di pelajaran yang sama. Jadi yang penjelasan dari saya tadi bukan untuk satu anak. Untuk satu kelas. Untuk satu kelas. Dan semua anak yang di dalam kelas ini dalam satu pelajaran. Satu pelajaran. Bukan beda-beda, ini susah. Susah untuk guru, susah juga untuk anak-anak. Susah. Karena kalau beda-beda pelajaran, kita ada 1 jam saja. Ada 20 anak. Misalnya kalau ada 4 mustawa ada 4. Misalnya huruf jim, ada di sini berapa anak di huruf lam, ada berapa anak di huruf sin, berapa anak di huruf kaf. Bagaimana? Huruf jim, berapa menit? 10 menit saja. Ini 10 menit saja. 10 menit tidak cukup. 10 menit ini tidak cukup untuk belajar huruf hijaiyah atau untuk kelas bahasa Arab. Jadi sekarang satu kelas 10 menit saja. Kenapa? Karena yang di huruf jim ini tidak istifadah dari yang di huruf lam sana. Saya mengajar mereka huruf jim, kemudian 10 menit tinggalkan mereka. Sekarang mengajar mereka huruf lam. Dan di huruf jim tidak ada manfaat dari huruf lam. Mereka belum sampai huruf lam. Jadi susah untuk anak-anak, susah untuk guru. Tapi harus semua anak yang di kelas ini di satu pelajaran. Jim, khalas, semuanya di jim. Walaupun ada anak yang sudah hafal lebih dari jim, tidak ada masalah. Di jim juga, seperti muraja'ah. Okay? Tapi bukan di beberapa pelajaran di satu kelas, ini susah. Di Quran juga, lebih bagus di Quran, semuanya sama juga. Kita di surat Al-Ikhlas, semua di surat Al-Ikhlas. Di surat Al-A'la, semua di surat Al-A'la. Bukan ada di surat Al-A'la beberapa anak, ada 3 atau 4 anak di surat Al-Tariq, ada beberapa anak di surat Al-Duha. Susah. Jadi bagaimana? Ada satu jam saja kelas. Di 1 jam ini, bagaimana saya mengajar surat Al-Duha, Al-Alaq, Al-Ikhlas, Al-Duha? Susah. Jadi ini untuk 3 anak ini 10 menit. Untuk anak ini 10 menit. Tidak cukup. Bagaimana mereka hafal? Tidak akan hafal. Jadi kata saya tadi, ini untuk semua anak yang di dalam kelas. Wadah hakak? Paham? Oke? Jelas? Ada suara lagi yang di Zoom?
Asam saya suara kurang jelas. Suara tidak jelas. Mungkin terlalu dari sini. Mungkin terlalu dari sini aja. Mana? Oh. Oh. Tidak dengar. Bagaimana? Ya Syekh. Nah. نحن لا نسمع جيدا. Nah. Syekh. Kalau ini bisa dengar nggak? Ini asal طيب الآن الصوت جيد؟ الآن كيف تسمع؟ Alhamdulillah. Baik. Ini bagaimana? Ada suara? Sekarang ada? Ya, oke. Alhamdulillah. Baik. Jadi jawaban saya tadi untuk yang penjelasan dari saya itu untuk kelas, bukan untuk satu anak, untuk semua anak yang di dalam kelas. Karena di satu kelas semua anak di satu pelajaran, semua anak di satu pelajaran. Misalnya kita sudah di huruf jim, jadi semua anak di huruf jim. Kita sudah di huruf sin, semua anak di huruf sin. Bukan ada di huruf jim, ada berapa anak di huruf kaf, ada berapa anak di huruf ba, tidak. Semuanya di satu pelajaran. Sudah واضح هذا. بس ممكن نفتح من هنا. طيب, bagaimana sekarang, ikhwan, akhwat, jizu? Bagaimana suara sekarang? Bisa dengar nggak? Sekarang suara bagaimana? Serta Zoom bisa dengar? واضح؟ belum nazal munqati'. Masih kurang jelas.
Saya ganti wifi dari hotspot tapi masih. Masih kurang jelas atau sudah jelas ya? Ah, oke, bisa. Dia bilang dekat ke Indosat ya? Hah? Nggak semaunya. Ada apa? YouTube? Oh, hmm. Baik. Tapi suara kata admin, suara di YouTube bagus insyaallah. Jadi mungkin antum murajaah saja dari YouTube. Kemudian mereka insyaallah akan berbagi suara ini di sisi yang kedua insyaallah. Kita insyaallah akan berbagi suara untuk masalah suara ini. Ada wifi yang lain? Ada wifi lain? Baik, insyaallah di sisi yang kedua kita akan ganti wifi ini. Tapi jawaban saya yang tadi sudah insyaallah mungkin antum murajaah dari YouTube insyaallah akan dapat jawabannya. Ada tanya lagi? Akhwat? Ada mau tanya? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya mau nanya? Nah, Bagaimana kita mengatasi anak ini? Kita udah bacakan, dia mengerti, tapi dia nggak mau ikut membaca. Tapi ketika dia sendiri tiba-tiba huruf yang seperti diajarkan itu, dia bisa bacanya. nah. Jadi ketika kita kajian, kita sampaikan itu, dia cenderungnya mau dibacakan aja, nggak mau mengikuti secara langsung. Jadi ketika pengajaran itu kita sudah kepada yang sudah mengerti, sudah baca. Dia mau baca sendiri. Dia mau baca sendiri. Baik, tanya tadi, kalau anak-anak sudah mengerti, sudah paham huruf, tapi dia tidak mau ulang, tidak mau ikut, tidak ada masalah. Kalau dia bisa, kalau dia tidak mau ikut itu maksudnya apa? Kalau maksudnya dia mau baca sendiri, oke, ini bagus, tidak ada masalah. Terus dia baca sendiri, silakan. Tapi kalau maksudnya dia tidak mau baca, tidak mau ikut dan tidak mau baca sendiri, tapi sudah mengerti, sudah paham, misalnya saya bertanya apa huruf ini, dia akan jawab, bisa jawab ini huruf jim, bagus, tidak ada masalah. Misalnya kalau dia balik ke rumah, dia akan baca dengan ini, misalnya dia akan baca ini huruf jim, tapi di kelas mungkin dia malu, tidak bisa dia baca dengan guru atau ikut dengan guru atau dengan anak-anak dan teman-teman, dia malu. Tidak ada masalah, ada anak seperti ini, ada anak kita yang seperti ini, di kelas dia tidak baca, tidak ulang, tapi dari rumah dia keluarkan semua yang dia belajar di kelas. Ada sebaliknya juga, ada anak-anak yang balik ke rumah tidak baca, tapi di kelas dia masya Allah bagus, dia baca bagus. Ada yang bisa baca di sini, bisa baca di sini. Beda di antara anak-anak, beda. Ada anak-anak yang malu dia baca dengan orang asing, dengan guru, dengan teman-teman, dia
tidak suka, malu. Tapi kalau dengan orang tua bisa, jadi dia baca. Ada yang sebaliknya, ada yang tidak mau, tidak suka baca dengan orang tua, karena dia sudah tahu orang tua. Tapi orang asing, dia suka baca dengan orang asing, untuk mereka bilang, Masya Allah, ini anak cerdas, anak kuat, dia suka seperti ini. Tidak ada masalah. Itu harus kita memastikan apakah dia sudah mengerti atau tidak. Kalau sudah mengerti, maksudnya kalau kita tanya, ini huruf apa? Dia jawaban benar, jim. Okay. Ini apa ha? Ini apa ha? Tidak ada masalah kalau dia tidak berulangnya. Insya Allah nanti akan saya baru kelas belum biasa dengan anak-anak, dengan teman-teman. Insya Allah mungkin 1 bulan ke depan dia akan ulang. Berapa minggu ke depan dia akan ulang. Tapi sekarang sementara saja dia tidak ulang. Tidak ada masalah kalau dia sudah mengerti. Jadi harus kita cek apakah dia sudah mengerti atau tidak, sudah paham atau tidak. Kalau sudah paham, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada tanya lagi? Kan? Ada tanya lagi? Baik, jika tidak ada tanya, insyaAllah kita selesai. Ini sesi yang pertama. InsyaAllah sesi yang kedua kita mulai jam 10.30 menit insyaAllah. Masuk di pelajaran selanjutnya, bagaimana kita mengajar darsu al-Fathi, darsu pelajaran Fathi insyaAllah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.